Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sudah mau mendengarkan kisah dari cerita Islami. Mari kita simak kisahnya. Imam Hasan al-Basri salah satu ulama yang doanya mustajabah. Ulama generasi tabi'in yang menetap di Basra, Irak ini juga dikenal sebagai sosok ulama sufi atau ahli zuhud. Diriwayatkan waktu kecil beliau, Sayyidina Umar bin Khattab pernah mendoakan Hasan al-Basri. Ya Allah, ajarkanlah ilmu agama kepada anak ini dan buatlah orang banyak mencintainya. Sebagai seorang wali Allah, Imam Hasan al-Basri dikaruniai doa yang mudah dikabulkan sebagai bukti hujah dan untuk menolong dakwahnya. Berikut kisahnya. Doanya kepada seorang Khawarij. Suatu hari saat Imam Hasan al-Basri mengajar di dalam masjid, datanglah seorang pengikut Khawarij membuat gaduh di majelisnya. Kejadian ini bukan hanya sekali, sehingga ada yang menyarankan beliau untuk melaporkan pengacau tadi ke pihak keamanan. Wahai Abu Said, kata muridnya kepada Imam Hasan al-Basri, mengapa tidak engkau laporkan saja kepada pemimpin di sini agar orang ini disingkirkan? Mendengarkan itu, Imam Hasan al-Basri hanya diam saja. Namun, bukannya berhenti karena didiamkan, si Khawarij ini semakin bertingkah. Pada hari berikutnya ia kian berani berbuat onar yang sangat mengganggu majelis di masjid tersebut. Melihat itu, akhirnya sang imam mengangkat tangannya seraya berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengetahui gangguan dia terhadap kami, maka singkirkanlah dari kami dengan cara yang Engkau kehendaki. Seketika laki-laki itu jatuh tersungkur. Para jamaah kemudian menggotongnya menuju rumahnya. Ketika diletakkan di pembaringan, orang itu ternyata sudah tidak bernyawa. Orang-orang dibuat takjub akan kekuatan doa sang imam sehingga mereka bertambah segan dan patuh kepadanya. Namun justru setiap mengingat peristiwa tersebut, Imam Hasan al-Basri menangis. Seraya berkata, aku tidak menghendaki dia celaka seperti itu, demi Allah. Ketika Hajjaj bin Yusuf Ats-Sakafi berkuasa di Irak, bertindak sewenang-wenang dan kejam di wilayahnya, Hasan al-Basri adalah termasuk dalam bilangan sedikit orang yang berani menentang dan mengecam. Karena itu Hajjaj memanggil Hasan al-Basri. Akan tetapi Hasan al-Basri terus mengkritik dan mengecam hingga beberapa orang mengkhawatirkan keselamatannya dan memintanya berhenti. Cukup wahai Abu Said, cukup. Namun Hasan al-Basri berkata, wahai saudaraku, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengambil sumpah dari ulama agar menyampaikan kebenaran kepada manusia dan tak boleh menyembunyikannya. Keesokan harinya Hajjaj menghadiri pertemuan bersama para pejabatnya dengan memendam amarah dan berkata keras, celakalah kalian, seorang dari budak-budak Basra itu memaki-maki kita dengan seenaknya dan tak seorang pun dari kalian berani mencegah dan menjawabnya. Demi Allah, akan kuminumkan darahnya kepada kalian wahai para pengecut. Hajjaj memerintahkan pengawalnya untuk menyiapkan pedang beserta algojonya dan menyuruh polisi untuk menangkap Hasan al-Basri. Dibawalah Hasan al-Basri, semua mata mengarah kepadanya dan hati mulai berdebar menunggu nasibnya. Begitu Hasan al-Basri melihat algojo dan pedangnya yang terhunus dekat tempat hukuman mati, beliau menggerakkan bibirnya membaca sesuatu, lalu berjalan mendekati Hajjaj dengan ketabahan seorang mukmin, kewibawaan seorang muslim, dan kehormatan seorang dai di jalan Allah. Demi melihat ketegaran yang demikian, mental Hajjaj menjadi ciut. Terpengaruh oleh wibawa Hasan al-Basri, dia berkata ramah, silakan duduk di sini wahai Abu Said, silahkan. Seluruh yang hadir menjadi bengong dan terheran-heran melihat perilaku amirnya yang mempersilakan Hasan al-Basri duduk di kursinya. Sementara itu, dengan tenang dan penuh wibawa Hasan al-Basri duduk di tempat yang disediakan, Hajjaj menoleh kepadanya lalu menanyakan berbagai masalah agama, dan dijawab Hasan al-Basri dengan jawaban-jawaban yang menarik dan mencerminkan pengetahuannya yang luas. Merasa cukup dengan pertanyaan yang diajukan, Hajjaj berkata, wahai Abu Said, Anda benar-benar tokoh ulama yang hebat. Dia semprotkan minyak ke jenggot Hasan al-Basri lalu diantarkan sampai di depan pintu. Sesampainya di luar istana, pengawal yang mengikuti Hasan al-Basri berkata, wahai Abu Said, sesungguhnya Hajjaj memanggil Anda untuk suatu urusan yang lain. Ketika Anda masuk dan melihat algojo dengan pedangnya yang terhunus, saya lihat Anda membaca sesuatu. Apa sebenarnya yang Anda lakukan ketika itu? Beliau berkata, aku berdoa, wahai yang maha melindungi dan tempatku bersandar dalam kesulitan. Jadikanlah amarahnya menjadi dingin dan menjadi keselamatan bagiku sebagaimana engkau jadikan api menjadi dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Kejadian serupa sering dialami Hasan al-Basri berhubungan dengan para wali negeri dan amir, di mana beliau selalu lolos dari setiap kesulitan tanpa menjatuhkan wibawanya di mata para penguasa tersebut dengan lindungan dan pemeliharaan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah kisah karomah Hasan al-Basri. Allah memberikan karomah kepada Hasan al-Basri berubah terkabulnya doa-doa beliau dalam sekejap. Wallahu a'lam.